Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru CGP yang hebat, yang cerdas, yang luar biasa semangatnya. Hari ini kami dari CGP Angkatan 2 Kabupaten Bogor Barat akan mendemonstrasikan praktik coaching yang akan dilakukan oleh rekan saya, guru hebat Pak Baharudin dan guru cerdas Pak Suyerno, dengan tema 2, yakni di mana Pak Bahar merasakan sedih yang mendalam karena ketika supervisi oleh pengawas, dia sepertinya mengajar tanpa menggunakan buku teks. Dengan begitu, pengawas langsung menegur kepala sekolah dan memarahi guru Bahar tersebut, sehingga dia merasa termenung dan merasa galau dengan masalahnya. Dan pada suatu ketika datanglah Pak Suyerno mendatangi Pak Baharudin, lalu terjadilah percakapan. Ingin tahu lebih lanjut apa proses coaching yang dilakukan oleh guru hebat Pak Baharudin dan guru hebat Pak Suyerno. Mari kita simak bersama-sama. Pak Bahar itu ya. Assalamualaikum. Salam. Boleh saya duduk di sini, betul? Mari. Tumben gitu. Kok kayak gini wajahnya muram, kayak habis putus pacar aja. Emang kenapa? Pak, iya, ada aja masa pajak sudah tua gitu. Guys, belum siapa tahu gitu kan. Ya, emang ada apa? Coba ceritakan. Tumben-tumbennya ya. Pak Bahar ini biasanya kalau ketemu langsung ceria, langsung nyapa. Kok hari ini muram? Coba ceritakan. Ada apa? Sebenarnya ada sedikit masalah Pak yang buat saya agak sedih. Perasaan saya baru-baruan. Tidak keberatan kalau Pak Bahar cerita ke saya? Sebenarnya sih saya butuh teman curhat. Oh, Ya, betul. tapi kebetulan Pak Irno lewat. Ya, terus saya mau tanya balik apa Pak Irno ada Pak? Ya, alhamdulillah kebetulan saya kan sedang santai juga. Jadi begitu Pak Bahar muram, lah tidak biasanya teman satu ini. Iya, silakan. Ayo Pak Bahar, apa yang mau dibagi keluh kesahnya? Jadi begini Pak, kemarin itu kan ada supervisi, Ya. ada pengawas masuk di kelas saya. Kemudian pengawas itu menegur saya. Ya, negurnya karena saya menggunakan video dalam pembelajaran. Pengawasnya mengatakan sama saya, kenapa tidak menggunakan buku teks. Lalu saya jawab, Ya. ini kan juga bagian dari media pembelajaran Pak. Seperti itu. Nah, rupanya dari teguran itu pengawas ini menyampaikan ke kepala sekolah, sehingga saya dipanggil Ya. sama kepala sekolah, dan kepala sekolah ya marah-marah begitu sama saya. Nah, itulah yang menyebabkan saya merasa tidak enak sama pengawasnya. Saya juga tidak enak sama kepala sekolah. Di satu sisi saya juga merasa saya benar menggunakan media itu. Menurut Pak Ano ini saya harus bagaimana nih? Iya, jadi terima kasih Pak Bahar sudah mempercayakan ke saya untuk berbagi keluh kesah. Tapi kalau saya boleh tahu Pak Bahar cerita-cerita ke saya ini berharap apa? Ya, harapan saya supaya masalah saya ini ada solusi, bisa terpecahkan. Ya, kemarin saya bisa menjalankan tugas dengan baik. Kalau begini terus saya merasa apa ya, tidak fokus. Bukan
pembelajaran kepada anak-anak itu saya terbayang terus dengan kata-katanya pengawas, kata nah, menurut Pak Nok ini apa yang harus saya lakukan? Oh gitu nggih. Jadi ini Pak Bahar. Jadi kalau saya melihat apa yang sudah dilakukan oleh Pak Bahar itu adalah dalam rangka juga untuk mencerdaskan anak-anak kita. Kemudian apa yang sudah disampaikan oleh Pak Supervisi, Pak Pengawas, Pak Supervisor itu juga tidak salah, dua-duanya bagus. Cuman saya ingin tahu Pak Bahar, coba Pak Bahar kaji apa sih sebenarnya kelebihan dari penggunaan model pembelajaran dengan membuka video, terus apa juga kelebihan dari apa yang sudah disarankan oleh Pak Pengawas untuk selalu membaca buku teks, itu apa kelebihan dari masing-masing itu, coba ceritakan. Ya sebenarnya pada saat itu bukan apa ya, dari pembelajaran yang kemarin-kemarin bukan saya tidak menggunakan buku teks, cuma pada saat itu kebetulan saya menggunakan video pembelajaran karena memang di FPP kita dituntut menggunakan itu. Kelebihan dari video itu ya, pertama ya, kan ada minat anak itu, apalagi di jenjang SD Pak Nok, Ya. anak-anak itu kalau melihat gambar, tayangan-tayangan video, gitu ya. iya, Oke. menarik, artinya memotivasi mereka itu ya saya gunakan video itu. Jadi yang tadinya tidak mau belajar atau sumpah belajar, nah ketika saya tampilkan video ya, saya tampilkan gambar, minat anak itu dia dengan sendirinya itu mengalir dari diri mereka. Nah, Itu ya sisi lebihnya ya. Terus kalau buku paket seperti apa yang disarankan oleh Pak Pengawas itu gimana Pak Bahar? Ya, buku paket maksudnya Pak Pengawas mungkin ya. Nah, sebenarnya baik juga menurut saya dia baik. Cuma pada saat itu ya, saat itu saya menggunakan video ya. Dan saya juga tidak pernah keluar dari buku paket itu. Materi yang ada di buku paket itu sebenarnya terintegrasi dengan video itu sebenarnya. Jadi Pak Bahar ini sebenarnya sudah memadukan ya model pembelajaran dengan menggunakan video, kemudian diikuti juga dengan bahan-bahan referensi dari buku teks. Jadi Pak Bahar dan Pak Pengawas itu sebenarnya juga dua-duanya itu ya sudah bagus ya, cuman mungkin kemarin ada miskomunikasi sehingga Pak Pengawas tidak bisa menerima apa yang sudah dilakukan oleh Pak Bahar. Oke. Terus kemudian Pak Bahar, sekarang saya mau tanya, oke? Kalau memang Pak Pengawas itu menganjurkan seperti itu, kan itu esensinya sebenarnya baik. Sebenarnya baik. Cuman ketika Pak Bahar berargumentasi mungkin tidak bisa beliau terima. Okay. Seandainya misalnya Pak Bahar, sekarang Pak Bahar itu jadi pengawas, nah kemudian ada salah satu guru binaannya itu langsung mengkanter apa yang sudah disampaikan itu, kira-kira kalau dari hati kita, seandainya kita jadi pengawas, itu bagaimana Pak Bahar? Kalau saya di posisinya Pak Pengawas ya mungkin saya juga akan merasa tersinggung Pak Nok. Tetapi di sisi lain saya merasa benar loh ini yang saya lakukan ini benar. Ya kita harus berempati terhadap apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Pengawas. Nah sekarang Pak Bahar, kira-kira seandainya besok itu Pak Pengawas datang, ya apa kira-kira yang akan dilakukan oleh Pak Bahar dalam rangka memperbaiki ya suasananya tidak cair. Nah kira-kira apa yang akan disampaikan oleh Pak Bahar ke Pak Kepala Sekolah ataupun Pak Pengawas? Kalau dalam hal ini mungkin Pak Nur lebih tepatnya menurut saya yang saya lakukan itu saya mencari teman menyampaikan apa yang ada dalam hati saya ini Pengawas. Secara langsung ya, kalau melalui perantara
apa yang ada di dalam pikiran di hati Pak Bahar itu yang belum bisa terwakili, ya, ya, gimana menurut Pak Bahar? Ya, sebaiknya gimana? Saya kan dalam hati saya harus sendiri sebenarnya. Saya yang laku, Ya, ya, ya. bahwa itu lebih bagus ya. Kalau menurut saya lebih baik begitu, karena kalau pertimbangan juga kalau pakai perantara minta bantuan teman clear nanti masalahnya. Ya, terus kalau besok ya Pak Bahar ketemu dengan Pak Kepala ketemu dengan Pak terkait dengan tujuh pembelajaran, terkait dengan buku teks, itu Pak Bahar gimana menyikapinya? Ya, kemudian Pak Bahar merasa enak, terus kemudian Pak Pengawas juga bisa menerima, welcome terhadap apa yang sudah Pak Bahar lakukan. Nah ini yang jadi pertanyaan Pak No ya, dalam diri saya ini. Tapi nanti bisa berikan saya masukan kalau kurang tepat, saya masukkan. Nah, rencana saya mau menghadap kepada dengan membawa permen, aturan dari Permendikbud, menggunakan video. Jangan saya tidak mau berargumen menurut pendapat saya. Ya, dengan harus ada bukti ini. Ya, ini yang salah acuannya. menurut ajuan saya Ya. melaksanakan pembelajaran menggunakan video, sehingga kepala sekolah tidak tersinggung lagi, tidak marah sama saya. Ya. Dan dengan hubungan saya juga dengan pengawas itu, jadi tidak jauh begitu ya. Ya setiap kali ketemu, ya, hubungan baik antara pengawas dengan saya dengan kepala sekolah juga terjaga. Itu yang saya pikirkan. Itu namanya solusi jempol. Kenapa hal-hal yang kayak itu tidak dilakukan dari kemarin-kemarin? Jadi Ya, menurut Pak No ini, ya. cara saya ini gimana? Pokoknya apa yang sudah dilakukan oleh Pak Bahar, ya, itu Pak Bahar sendiri yang tahu, ya, efeknya ke depannya bagaimana, ya. Kemudian apa yang sudah Pak Bahar lakukan itu terkait dengan hubungan emosionalnya dengan Pak Pengawas, dengan Pak Kepala Sekolah, kan sampean sendiri yang bisa menekan-nekan. Oh, insya Allah ya, mudah-mudahan ketika saya punya itikat baik nanti akan terselesaikan permasalahan saya, gitu kan? Ya, insya Allah ya, itu baru Pak Bahar sejati. Gimana perasaannya sekarang? Saya jadi apa ya, semakin percaya diri nih mau Ya, masuk kepala ya, sekolah ya, nih pada ya, ya. Terus kalau boleh saya tanya, jangan hanya sekedar wacana saja. Kapan itu mau dilaksanakan? Jangan nunggu-nunggu, pokoknya segera. hari Sabtu besok ada Ya, ya. pendampingan semuanya. Ada pendamping ya yang datang, ada kepala sekolah. Rencana saya besok hari Sabtu itu Ya. saya mau menghadap kepala sekolah dan menyampaikan Hari Sabtu jam masih pagi lah, waktu seger-seger apa namanya, ingatan semangat kita supaya apa ya, bawa suasana pagi lah seperti ya, itu. ya. Menurut Pak No bisa tak seperti itu saya? Bisa, itu yang bagus, hal yang bagus ya, disaksikan sama tiang bendera. Pokoknya besok kalau Pak Bahar sampai tidak menemuin Pak Kepala Sekolah, nemuin Pak Pengawas gara-gara takut, ya rugilah pertemuan kita hari ini. Jadi begitu kita keluar nanti Pak Bahar ada ide, ada gagasan untuk dapat menjernihkan suasana tanpa saya ikut campur di sana. Jadi itu urusannya Pak Bahar. Luar biasa Pak Bahar. Jadi saya menjadi semangat Ya. lagi nih Pak. Ini Oke. saya nggak sabar nunggu hari besok nih. Oke, Terima sip. kasih banyak. Oke, tos selamat kawan ya atas Sama-sama. usahanya. Sip, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Jadi saya sebagai observer 1 dari pengamatan kasus 3 yang sudah dilakukan oleh guru hebat Pak Baharudin dan guru cerdas Pak Sudirno, yang sudah menyampaikan dan sudah melakukan praktik coaching dengan sangat baik pada kasus 3.
mengatasi masalah, coach itu sudah menyampaikan masalahnya secara jelas, dan si coach juga sudah memberikan pertanyaan terbuka yang mengeksplorasi coach untuk memberi respon dengan lancar. Kemudian potensi dari si coach itu tergali sehingga terjadilah umpan balik yang signifikan. Kemudian setelah menemukan solusi dari coach yang sudah disepakati, nah, perlu ada rencana aksi, dan itu sudah terlihat tadi dari percakapan mereka berdua, kapan dilaksanakan, waktunya kapan, sehingga jelas coach itu membuat coach mengeksplorasi jawaban sehingga rencananya itu spesifik, bisa dilakukan. Nah, kemudian tak lupa pula coach itu memberikan motivasi yang luar biasa dan memberikan apresiasi yang hebat kepada coach, sehingga coach merasa bertanggung jawab dengan keputusannya sendiri. Sehingga setelah merencanakan aksi yang akan dilakukan dengan jelas, coach juga merasakan ketidaksabaran untuk mengeksekusi dari rencana tersebut dengan tanggung jawab yang penuh, sehingga masalahnya dapat terselesaikan dengan baik. Mungkin itu saja tanggapan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Pada kesempatan ini saya akan memberikan catatan atau hasil pengamatan saya terhadap teknik atau praktik coaching pada kasus 3 yang dilakukan oleh 2 orang rekan kami. Secara umum, apa yang akan saya sampaikan ini sudah tersampaikan oleh pengamat yang pertama. Memang teknik coaching yang sudah dilakukan oleh kedua rekan kami ini sudah mengalir seperti tirta ya. Langkah-langkah tirta itu sudah terpenuhi dengan baik. Pada tujuan itu coach sudah bisa menyampaikan pembuka, sehingga coach itu dapat menyampaikan tujuan yang akan dicapai setelah coaching itu. Nah, kemudian yang kedua, pada proses identifikasi, coach itu bisa memberikan pertanyaan yang sifatnya terbuka sehingga mampu mengeksplorasi coach untuk memberikan respon yang lancar terhadap apa permasalahannya. Jadi permasalahan yang dirasakan oleh coach bisa disampaikan dengan baik, dan coach memberikan tanggapan dan umpan balik terhadap masalah-masalah yang sudah disampaikan. Kemudian dari masalah-masalah itu coach bisa memberikan pertanyaan yang reflektif, kemudian mengarah pada pengambilan keputusan mandiri yang akan dilakukan oleh coach. Nah, di sini coach bisa membuat coach mengeksplorasi jawaban sehingga menjadi jawaban yang lebih spesifik lagi terhadap apa yang akan dilakukan setelah proses coaching ini selesai. Kemudian untuk membuat coach memiliki tanggung jawab terhadap rencana aksinya, coach sudah memberikan pertanyaan yang mengarahkan coach untuk mengambil komitmen kapan rencana aksi itu akan dilakukan, bahkan sampai jamnya jam berapa, supaya coach itu bisa mengingatkan pada saat waktu yang direncanakan itu sudah tiba. Jadi secara umum langkah dalam model kita itu sudah dilakukan dengan sangat baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan hasil pengamatan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.